Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 8. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Walau terpojok, tapi kesatria iblis terakhir berusaha menghadapi Jinwo dengan segenap kekuatannya. Tapi tetap saja, kesatria tersebut tidak mampu menandingi kekuatan Jinwo. Ketika hendak dieksekusi, tiba-tiba saja si kesatria memohon ampun dan mengakui kekalahannya. Merasa ada yang janggal, Jinwo pun melepaskan helm kesatria tersebut. Disinilah diketahui kalau ternyata kesatria itu merupakan gadis bangsawan dari klan Iblis Radiru. Iblis yang bernama Evil tersebut nampak egois dan mementingkan keselamatannya sendiri. Jinwo pun mengampuni Evil dan pergi begitu saja. Namun Evil tidak mau diuntung dan malah kembali menyerang Jinwo dari belakang. Untungnya Tux melindungi Jinwo dengan senandung perlindungannya. Jelas saja Evil langsung bersimpuh dan kembali meminta maaf. Dia akan memberikan apapun asalkan Jinwo mau mengampuninya. Jinwo pun bertanya bagaimana caranya mendapatkan permit atau surat izin masuk ke lantai selanjutnya. Dengan jujur Evil menjawab bahwa permit itu disimpan oleh klannya. Gadis itu akan memberikan permit tersebut asal Jinwo membiarkannya hidup. Selain itu Evil juga mengetahui lokasi seluruh permit yang ada di lantai-lantai atas. Dia akan mengantarkan Jinwo ke puncak tertinggi, asalkan pemuda itu bisa memastikan keselamatan klan Radiru. Untuk memastikan kebenaran informasi itu, Jinwo pun menatap Evil dengan sorotan mata yang sangat tajam. Jelas saja tatapan mata itu membuat Evil sangat ketakutan. Dia lantas meyakinkan Jinwo bahwa dirinya tidak berbohong. Selama bisa mendapatkan permit ke lantai selanjutnya, Jinwo berjanji tidak akan menyakiti klan Radiru. Evil pun berterima kasih atas kemurahan hati Sung Jinwo. Putri sulung klan Radiru itu agak kebingungan ketika Jinwo bertanya mengenai suara-suara di kepala para monster, di mana suara itu memerintahkan mereka untuk menghabisi manusia. Evil pun tidak mengetahui suara itu. Namun demikian Evil menyampaikan bahwa ada perintah lain yang memintanya untuk melindungi lantai ini. Sebelum tiba di dunia yang panas ini, klan Radiru menetap di dunia iblis. Perintah pertahanan diri itu didapatkan Evil dan klannya saat mereka baru saja tiba di dunia ini. Ketika Jinwo bertanya tentang apa yang dilakukan klan Radiru di dunia iblis, disitulah Evil tiba-tiba dikuasai oleh suatu entitas asing. Gadis itu berkata bahwa klannya bersiap untuk sebuah perang besar. Mereka akan melawan musuh super kuat hingga membuat seluruh klan iblis harus bersatu. Saat Evil akan menjelaskan lebih lanjut, entitas tersebut langsung menghalangi, serta menyampaikan bahwa hanya itu saja informasi yang bisa didapatkan Sung Jinwo. Jinwo pun segera menolong Evil karena gadis itu tiba-tiba pingsan. Sementara itu di Jepang, seekor monster semut merah tengah mengamuk dan menghancurkan sebuah kota kecil. Selain merusak fasilitas yang ada, monster itu juga memakan korban hampir 300 orang. Di dalam rapat khusus, Wu Jinchul mengungkapkan bahwa 108 hunter telah dikerahkan untuk menghentikan monster tersebut.
Hunter yang menjadi korban diketahui sejumlah 6 orang, dan mereka terdiri dari rank B ke bawah. Untungnya monster itu berhasil dihentikan ketika Hunter rank A turun tangan untuk membantu. Bisa disimpulkan bahwa monster semut merah itu setara dengan Hunter rank A. Departemen penyelidikan yang meneliti monster itu juga memberikan keterangan yang sama. Pak Go Gun-hye pun benar-benar totalitas dalam menyikapi kasus ini. Kota kecil yang diserang berjarak kurang lebih 120 km dari Pulau Jeju. Jika para semut meningkatkan kemampuan terbangnya lagi, maka bukan tidak mungkin makhluk itu akan mendatangi daratan ini. Pak Gun-hye pun meminta Jinchul untuk segera mengirimkan permintaan kerjasama ke Jepang. Dia juga meminta agar negara-negara tetangga lebih meningkatkan kewaspadaan. Bagaimanapun juga, Pak Gun-hye ingin menyelesaikan polemik ini sebelum banyak korban berjatuhan. Dengan wewenangnya sebagai Ketua Asosiasi Hunter Korea, Pak Gun-hye menyatakan bahwa misi raid keempat Pulau Jeju dimulai. Kembali di Kastil Iblis, di mana Ezil telah siuman dan mengantarkan Jinwoo ke tempat klan Radiru. Di sini bapaknya Ezil sangat amat ketakutan setelah dia menyadari bahwa di balik bayangan Jinwoo tersimpan banyak sekali pasukan mengerikan. Lelaki itu menuduh Jinwoo menipu putrinya demi menaklukkan istana ini. Seluruh kesatria iblis lantas mengangkat senjata dan mengancam Jinwoo jika berani macam-macam. Ezil pun berusaha menenangkan bapaknya. Di sini Jinwoo berkata bahwa dia tidak akan menyakiti klan Radiru asalkan mendapatkan permit ke lantai selanjutnya. Di dalam hatinya, Raja Radiru sudah mengetahui kalau Vulkan dan Metus telah dikalahkan oleh seseorang. Dikarenakan sangat mustahil mengalahkan Sung Jinwoo, sang raja pun dengan legowo memberikan entry permitnya. Setelah itu dia lantas mengusir Sung Jinwoo dari istananya. Tapi sebelum itu Jinwoo meminta Ezil untuk jadi pemandunya di lantai atas. Apalagi gadis itu bisa menunjukkan lokasi entry permit di setiap lantai. Walau sangat amat kesal, tapi Raja Radiru tetap mengizinkan Jinwoo membawa putrinya. Tentu saja dengan syarat Jinwoo menjamin keselamatan Ezil. Jinwoo pun melanjutkan perjalanannya hingga ke lantai 89. Seiring dengan itu, Tank dan Igris telah naik level hingga setara dengan Hunter rank A atau di atasnya. Dengan ini, kekuatan tempur Sung Jinwoo sudah semakin meningkat. Dikarenakan lantai 90 ke atas musuhnya semakin kuat, Jinwoo pun meminta Ezil pulang. Bagaimanapun juga, Jinwoo harus menepati janji pada Raja Radiru. Semua ini dilakukan Jinwoo demi kebaikan Ezil sendiri. Tapi Ezil tidak mau pergi. Dia tetap bersikukuh membantu Jinwoo hingga lantai terakhir. Jinwoo sendiri tidak masalah dan setelahnya dia mengajak Ezil melangkah di lantai selanjutnya. Sesuai informasi Ezil, tingkat kesulitan musuh mulai menanjak di lantai 90 ke atas. Meski demikian, Jinwoo sanggup menaklukkan lantainya satu demi satu. Pemuda itu terus melangkahkan kakinya dengan penuh keyakinan. Semua ini dilakukannya demi mendapatkan item terakhir untuk meramu Elixir of Life. Sementara itu di gedung Hunters Guild, Choi Jung-in dan Cha Hae-in diundang dalam raid keempat di Pulau Jeju. Selain mereka, baik Yunho dari White Tiger serta seluruh Hunter rank S di seluruh negeri juga turut diundang. Keputusan Pak Gun-hye cukup wajar. Apalagi monster semut merah bisa menginvasi wilayah dalam sekejap. Selama bisa memusnahkan seluruh monster, Jong-in sama sekali tidak masalah dengan keputusan Pak Gun-hye. Di sini Jong-in juga mengabarkan tentang adanya seorang hunter dari guild besar Jepang yang hendak mendiskusikan detail raid kali ini. Saat ini Sung Jinwoo telah mencapai lantai 100. Di lantai teratas ini, Jinwoo disambut oleh iblis terkuat yang menunggangi seekor naga terbang atau wyvern. Iblis tersebut adalah Baran, raja dari seluruh klan iblis yang ada. Jinwoo pun penasaran apakah kekuatannya saat ini bisa mengalahkan Raja Iblis Baran. Sementara itu Ezil merinding ketakutan setelah dia merasakan aura nafsu pembantaian Baran yang begitu tinggi. Baran pun terbang ke langit. Dia lantas membuka banyak gerbang ilusi dan memanggil bala pasukan iblisnya. Dikelilingi pasukan iblis sebanyak itu, Jinwoo pun melepaskan seluruh pasukan bayangannya. Hebatnya,
pasukan bayangan bisa mengalahkan para iblis dalam waktu yang begitu singkat. Kekuatan Jinwo yang tidak biasa membuat Ezreal sangat terkejut. Namun demikian, gadis itu agak bimbang harus berpihak pada siapa. Apakah pada Raja Iblis Baran yang sebangsa dengannya, atau berpihak pada Sung Jinwo yang merupakan penjajah di dunia ini? Baran pun menyemburkan nafas petirnya ke langit hingga menghancurkan seluruh daratan. Ledakan petir itu membuat pasukan bayangan jadi hancur berantakan. Ketika petir itu hendak mengenai Ezreal, untungnya Jinwo segera bergerak dan menyelamatkannya. Walau pasukan bayangan bisa dibangkitkan kembali, tapi Jinwo mulai khawatir karena petir milik Baran bukanlah petir biasa. Jangkauan serangannya begitu luas dan mematikan, serta memiliki efek melumpuhkan. Jika terkena serangan itu terus-menerus, kekuatan mana Jinwo pasti akan habis dalam sekejap. Sebelum itu terjadi, Jinwo harus mengambil langkah penyerangan. Dia pun bergerak sembari mengaktifkan skill kamuflase dan lari cepatnya. Namun Jinwo begitu kaget karena Raja Iblis Baran bisa menangkis serangan dan menghempaskannya. Serangan petir Baran juga terus mengunci Sung Jinwo kemanapun dia pergi. Sebelum hal buruk terjadi, Jinwo memerintahkan Igris dan Tux untuk menyerang. Tux pun melepaskan semburan naganya dan menghalau serangan petir Baran. Sementara itu, Igris berhasil menebas leher Wyvern dengan lemparan pedang besarnya. Raja Iblis Baran pun terjatuh, dan kini pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Di sisi lain, Asosiasi Hunter Korea melakukan pertemuan tertutup dengan hunter perwakilan dari Asosiasi Jepang, yaitu Drawsword Guild. Juru bicara Drawsword yang bernama Hanekawa nampak memperkenalkan guild masternya, yaitu Goto Ryuji. Hanekawa bertugas sebagai penerjemah lisan, dan dia menyampaikan segala informasi dari Pak Goto. Di sini Pak Gogunhe memperhatikan informasi Hanekawa dengan seksama. Drawsword merupakan guild raksasa dari Jepang yang memiliki 11 orang hunter rank S. Drawsword diakui memiliki kekuatan terbesar nomor 2 di Asia. Selain itu, aura Guild Master Goto Ryuji benar-benar tidak biasa. Asosiasi Hunter Jepang menyampaikan terima kasih karena Korea sudah mengusulkan operasi raid gabungan. Hanekawa melanjutkan bahwa data dari Departemen Penelitian Korea dan hasil autopsi monster sebut bersayap di Jepang, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, monster semut tumbuh dengan pesat setelah menetas walau usianya hanya maksimal 1 tahun. Jika bisa mengalahkan ratunya, maka pasukan semut akan tewas secara alamiah dalam waktu setahun. Yang kedua adalah pola serangan monster semut, di mana dengan catatan 3 raid sebelumnya, para monster itu tertarik pada musuh yang jauh lebih kuat. Oleh karena itulah, Jepang mengusulkan akan mengirim 10 hunter rank S dari Drawsword termasuk Goto Ryuji sendiri. Drawsword bertugas memancing para semut, sementara hunter Korea harus mengalahkan Ratu Semut dengan kekuatan penuh. Keputusan itu pun membuat Pak Gunhe dan jajarannya sangat kaget. Goto tidak keberatan menghadapi ribuan semut, apalagi dalam simulasi AI rencana ini memiliki tingkat keberhasilan tertinggi. Pak Gunhe pun meyakini rencana Goto, dan dia ingin membahas detail rencana itu lebih rinci lagi. Sementara itu, Jinwo dan pasukan bayangannya masih berjuang mengalahkan pasukan Raja Iblis Baran. Proses pertarungan yang sangat cepat membuat Sung Jinwo tidak ada waktu memulihkan mananya yang semakin menipis. 4 jenderal terkuatnya pun satu demi satu ditumbangkan. Saking kuatnya, Baran mampu menangkis serangan fatal Sung Jinwo. Iblis itu telah membuktikan bahwa dirinya adalah musuh yang sangat kuat. Ketika Baran akan menghabisi Jinwo, detik itu juga Tux melepaskan pelindungnya hingga mengalihkan perhatian Baran. Tanpa membuang waktu, Jinwo langsung menusuk Baran dengan 2 belatinya. Tux dan Iron lantas menahan tubuh Baran. Walau bisa terlepas dari cengkeraman Baran, sayangnya Tux dan Iron berhasil dibungkam. Bersamaan dengan itu, saat ini mana Sung Jinwo benar-benar habis. Raja Iblis Baran pun meledakkan kekuatannya, dan kini dia mengeluarkan 2 bilah golok merah dari kedua tangannya. Pertarungan dengan intensitas tinggi pun terjadi di tengah guyuran hujan yang sangat lebat.
Tanpa pasukan bayangan, Jinwo harus meladeni Baran dengan segenap kekuatannya. Gesekan senjata keduanya pun membuat area sekitar jadi hancur tidak karuan. Namun Baran memiliki semburan nafas petir, dan itu membuatnya jauh lebih unggul dari Jinwo. Semburan Baran pun membuat belati Sung Jinwo terlepas dari kedua tangannya. Saat Baran hendak menyabetkan goloknya, Jinwo segera menahan kedua tangan Baran dengan sisa-sisa kekuatannya. Pemuda itu pun mulai pasrah karena Baran berniat menyemburkan nafas petirnya kembali. Tanpa disangka, Evil melemparkan pedang kebarnya pada Baran hingga nafas petir Baran jadi terjeda. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Jinwo melepaskan status kekuatan fisik tertingginya yang membuat kedua tangan Baran terkoyak dan lepas dari tubuhnya. Walau Baran berusaha menembak Jinwo dengan nafas petirnya, namun hal itu sama sekali tidak berguna. Ditambah lagi tinju terkuat Jinwo melesat dan membuat kepala Baran meledak hancur tidak tersisa. Saking kuatnya, pukulan Jinwo mampu mengubah langit yang sebelumnya gelap menjadi terang. Dengan dikalahkannya Raja Iblis Baran, sistem mengkonfirmasi bahwa Jinwo berhasil menyelesaikan quest keduanya. Jinwo pun memerintahkan Ezil kembali dan melaporkan pada Raja Radiru bahwa mulai detik ini klan Radiru adalah klan iblis nomor 1 di dunia ini.